Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak dosen yang saya sebut nama beliau, Bapak Roni Lukum SPD MSc. Langsung saja kepada materinya. Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam membahas pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Sementara secara istilah pengertian, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakannya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara pada hakikatnya mengandung konsep nilai persatuan, kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia karena kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni masyarakat dengan keberagaman adat agama serta budaya berpotensi memicu perpecahan, sementara berbagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara mencerminkan dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencangkup dua hal. Keduanya ialah dimensi kewilayahan sebagai realitas dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbagai dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan Pancasila. Demikian dikutip dari laman Kementerian Pertahanan. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Adapun mengutip penjelasan di laman Lemhanas, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan. Wawasan Nusantara adalah paradigma bangsa Indonesia untuk meyakini sebuah tujuan nasional dalam kesatuan wilayah Kepulauan Indonesia. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata was yang berarti melihat serta nusan berarti kepulauan. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional, pada praktiknya wawasan Nusantara juga dipakai sebagai konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional bangsa secara historis. Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh sejumlah bangsa asing. Salah satu cara yang digunakan penjajah untuk menguasai Nusantara adalah politik divide et impera yang lantas memicu konflik sesama bangsa. Sejarah panjang Nusantara memperlihatkan bahwa pemecahan wilayah pada akhirnya justru merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya muncul suatu kebutuhan persatuan yang lantas digunakan sebagai konsep wawasan Nusantara untuk menyatukan cara pandang nasional. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada 13 Desember 1957, lahirlah deklarasi di Juanda yang mengusung konsep wawasan Nusantara. Usaha untuk memperjuangkan konsep wawasan Nusantara ditempuh melalui forum regional dan internasional, hingga pada akhirnya konsep tersebut diterima secara konsensus oleh seluruh bangsa di dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan
keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang selalu untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara. Demi kepentingan nasional, tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh, semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itulah hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara wajib dijaga, dipatuhi, serta diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Terdapat 6 asas wawasan Nusantara yang perlu untuk dipahami. Asas kepentingan. Bersama bangsa Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dalam proses perjuangan mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini asas kepentingan bersama juga dapat diterapkan dalam masa pembangunan asas keadilan. Bangsa Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya, kepentingan umum atau nasional harus di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Asas kejujuran dalam bertindak maupun berpikir merupakan hal yang sangat penting. Lantaran itu, kehendak dan tindakan harus sesuai fakta dan tidak melanggar ketentuan hukum. Demi kemajuan bersama. Asas solidaritas. Solidaritas bisa disebut sebagai kepedulian terhadap orang lain, serta rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas. Solidaritas diterapkan dengan tetap mengusung sikap saling memahami dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Asas kerja sama. Kesadaran tentang tujuan dan kepentingan yang sama tentu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bekerja sama. Kerjasama diwujudkan dengan koordinasi antar elemen masyarakat maupun menerapkan sifat gotong royong dan saling membantu. Asas kesetiaan. Kesetiaan menjadi salah satu pilar utama dalam asas wawasan Nusantara. Persatuan dan kesatuan tak bisa terwujud tanpa dapat diwujudkan dengan kesetiaan untuk melaksanakan segala keputusan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.